Waspada jebakan pinjol ya yang makin meluas dan Anda akan masuk dalam permainan yang sangat luar biasa. Teman-teman, simain video ini sampai habis supaya teman-teman semuanya bisa terbebas dari jeratan pinjaman online yang mana hutang akan mengikat Anda sangat besar nantinya. Oke. Ini untuk teman-temanku yang baru telat bayar di pinjol-pinjol legal ya, atau sekarang kita lebih mengenal namanya Pindar. Di sana kan itu sudah diganti oleh OJK namanya ya, sejak awal tahun 2025 itu kita tidak memakai istilah pinjol lagi, memakainya istilah Pindar. Tapi teman-teman harus waspada dengan jebakan-jebakan yang akan dibangun oleh debt collector pinjol dan orang-orang yang tidak berkepentingan juga, yang sangat berkepentingan untuk memanfaatkan Anda di luar sana. Oke, teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Jebakan pinjol ya, cara keluar yang paling tepat dari semua ini sebelum terlambat. Karena saya perhatikan di luar sana teman-teman semuanya sudah banyak orang yang dikatakan terlambat, sudah menumpuk hutang, dia baru sadar. Sudah terlalu banyak dia gali lubang, dia baru sadar. Sudah ditipuin kanan kiri, dia baru sadar. Mulai dari backup data, hapus jasa, penyelesaian hutang dengan berhutang. Habis itu ada yang nekat gali lubang, tutup lubang, jual aset dan segala macam. Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Kita harus mengenal tingkat permasalahan kita dulu, sumber permasalahan kita dulu, penyebab dari permasalahan kita dulu. Oke, kenali di awal apa yang mendasari sehingga Anda didorong untuk meminjam di pinjaman online. Ya, karena uang tidak ada dan kebutuhan mendesak. Oke. Habis itu apa yang mendasari juga sehingga Anda tidak mampu membayar atau telat bayar di pinjaman online? Hampir sama, duit nggak ada, pekerjaan tidak ada, pemasukan tidak ada. Poin pertama dengan poin yang kedua ini sama gitu. Anda mengajukan pinjaman dan Anda tidak mampu membayar pinjaman tersebut nantinya, masalahnya sama. Sama-sama tidak ada uang. Oke, ini masalah yang Anda hadapi ya. Habis itu, kenapa Anda bisa terjadi masuk dalam jebakan pinjaman online? Kesalahan besar ada terjadi. Orang-orang melebihi tingkat pemikiran normal, dia mengalami ketakutan dan depresi yang sebesar-besarnya. Ya. Apa penyebab orang-orang ketakutan dan depresi? Gara-gara ditelepon, dicaci maki, gara-gara di WhatsApp, dihina-hina, gara-gara email. Oke, sehingga orang-orang lupa poin awal yang menyebabkan dia tidak mampu bayar. Coba tanya ke hati teman-teman semuanya hari ini. Ya, coba tanya. Memang mungkin untuk menangkap seketika ini mungkin agak sulit ya. Tapi seiring waktu berjalan Anda akan paham yang saya sampaikan. Coba Anda ingat lagi poin di awal Anda. Anda meminjam pinjol, uang tidak ada. Anda tidak mampu bayar pinjol, uang Anda tidak ada. Hari ini permasalahan Anda adalah sebar data dan FC datang ke rumah. Ya, asal Anda tahu kalau Anda masih berada di dalam permainan ini, Anda mempercayai katanya, Anda selalu mempercayai apa yang mereka ucapkan melalui WhatsApp itu, besar kemungkinan Anda tidak akan bisa keluar dari jebakan ini. Alhasil, apa akibat yang akan terjadi? Akibatnya gali lubang, tutup lubang. Ya, akibatnya penjualan aset-aset yang ada. Akibatnya hidup Anda akan menderita. Akibatnya Anda akan selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Dan Anda berupaya mencari jalan untuk mengatasi akibat ini. Sementara Anda lupa sumber penyebabnya ini dari mana. Ya, kemarin saya juga sempat menyampaikan sama teman-teman semuanya. Temukan penyebabnya, Anda akan keluar dari jebakan ini. Ya, jebakan pinjol ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Tapi seluar biasa mereka selalu bermain dengan handphone yang ada di genggaman Anda. Dari telepon. Dorongan yang sangat besar terjadi gali lubang tutup lubang karena kata-kata yang mereka lontarkan melalui telepon. Nggak bisa teman-teman pungkiri. Ya, WhatsApp.
Apa penyebab orang begitu ketakutan sehingga nekat gali lubang tutup lubang? Karena dia membaca chat WhatsApp yang mana data mau disebar, DC mau datang ke rumah, sehingga dia nekat gali lubang tutup lubang tanpa pikir panjang. Email, ya, orang juga ketakutan karena mereka diancam mau diproses ke jalur hukum. Akhirnya apa? Dia rela untuk menjual rumah yang menjadi aset satu-satunya yang ada. Ya, ini yang dia fokuskan untuk menyelesaikan akibat, tapi dia tidak mau mengatasi penyebabnya. Penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari telepon, WhatsApp, dan email. Ya, sumber kenapa kita terjadi hal seperti ini, apa penyebabnya? Karena uang kita nggak ada. Ya, harusnya bukan DC yang datang ke rumah Anda pikirkan, tapi kapan Anda mau bekerja dan berusaha. Ya, kalau Anda tidak rubah cara pikir ini, Anda masih mengikuti drama yang dilontarkan oleh debt collector, ya, seumur hidup Anda tidak akan keluar dari jeratan pinjaman online. Ya, coba teman-teman nanti Anda merenung, Anda tenangkan pemikiran Anda cari. Ya, bukankah yang terjadi hari ini masalahnya sama? Meminjam karena duit tidak ada, galbay juga karena duit tidak ada. Kenapa nggak Anda taklukkan yang tidak ada ini menjadi ada? Kenapa Anda malah fokus dengan katanya melalui telepon? Kenapa Anda malah fokus dengan WA-nya melalui chat-chat yang mereka kirim? Kenapa Anda fokus dengan katanya melalui somasi yang mereka kirim melalui email? Kenapa Anda tidak fokus mencari uang ini? Ya, taklukkan semuanya teman-teman, semuanya. Kalau enggak, kehancuran di depan mata. Anda tidak akan keluar dari jebakan pinjaman online. Ya, Anda harus tahu cara untuk mengeluarkan diri Anda dalam hal ini adalah berdamai dengan pemikiran Anda, putus penyebab dari kepanikan yang ada. Kalau Anda tidak putus hal itu, percuma teman-teman semuanya. Ya, Anda masuk ke saya, terus Anda nonton video saya. Habis itu Anda lari ke kolom komentar. Anda bertanya, Anda uraikan semuanya. Itu tidak terlepas dari katanya melalui telepon. Ya, chatannya melalui WhatsApp. Somasi yang mereka kirim melalui email tidak keluar dari itu, teman-teman. Tanyalah ke diri Anda masing-masing. Ya. Jadi kalau hanya akibatnya yang kita bahas setiap hari, DC datang ke rumah, sebar data, menghubungi di luar kondar, menghubungi tempat kerja, sementara penyebabnya tidak kita atasi, ini percuma. Ya, penyebabnya handphone yang ada di tanganmu. 90% penyumbang ketakutan yang ada. Dan inilah yang mendapatkan dorongan sehingga orang-orang nekat gali lubang tutup lubang. Ya, coba Anda putus semuanya. Penyebabnya ini Anda putus. Anda akan keluar dari jeratan dan jebakan pinjaman online. Ya, Anda tidak akan terjebak dalam marketing pinjaman online yang sengaja mendesak orang-orang memberikan tekanan melalui telepon dan WhatsApp supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Anda putus semua komunikasinya. Anda tidak akan separah ini, hutang Anda tidak akan separah ini. Anda tidak akan nekat gali lubang tutup lubang. Tapi hal itu tidak Anda putus. Ya, Anda bermain dengan drama Anda. Takut DC datang ke rumah tahu orang tua, takut DC datang ke rumah tahu suami, takut divonis miskin dan segala macam. Penyebabnya karena apa? Ya, penyebabnya cari. Ketakutan ini didasari oleh apa? Dari handphone. Oke, karena katanya tadi, walaupun faktanya belum terjadi, tapi katanya sudah Anda simpan dalam pemikiran Anda. Dan habis itu penyebab orang begitu ketakutan DC datang ke rumah sehingga nekat memperpanjang hutang, mencicil tanpa mengurangi hutang, hanya gara-gara tadi itu. Ya, takut DC datang ke rumah, takut FC datang ke rumah. Penyebabnya cari. Kenapa Anda begitu ketakutan DC ini datang ke rumah juga? Karena penyebabnya Anda tidak mampu jujur dengan keluarga Anda. Kalau penyebabnya ini tidak Anda atasi juga, Anda akan seperti ini aja. Justru Anda makin merugi, keluar rumah nggak mau, bekerja takut, lihat orang baru takut. Anda serba fobia. Ya. Karena lawan terberat Anda hari ini adalah pemikiran Anda sendiri. Itu lawan terberat Anda. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, Anda akan masuk dalam jebakan pinjol yang sangat dalam. Ya. Karena satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda adalah Anda harus mengenali penyebabnya, bukan Anda cari solusi untuk akibatnya. Oke, tapi kenali penyebabnya. Dari mana penyebabnya ketakutan ini sangat luar biasa. Ya,
putus dulu semuanya. Kalau sudah Anda putus, baru kita bisa tingkatkan semuanya. Tapi kalau Anda tidak putus penyebab awal ini, terus Anda selalu mencari solusi untuk akibatnya sebar data, akibatnya DC datang ke rumah, percuma. Kalau penyebabnya tidak Anda basmi, ketakutan itu akan seperti ini aja. Ya, setelah penyebabnya Anda basmi, baru Anda hilangkan juga penyebab ketakutan yang ada dalam pemikiran kita. Ya, begitu caranya untuk teman-teman semuanya bebas dari jeratan atau jebakan pinjaman online. Paksa diri Anda untuk keluar. Tapi kalau Anda tidak paksa hari Anda untuk keluar, Anda masih mengikuti semua drama yang ada, akhir-akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, masuk dalam jasa backup data, masuk dalam jasa hapus data, masuk dalam jasa penjualan kertas-kertas busuk. Ya, bayangin teman-teman semuanya, hutang tidak mampu bayar tapi jasa kita sanggup bayar. Apa nggak stres hidup Anda hari ini? Bekerja tidak tapi memikirkan selalu hal yang nggak penting. Padahal sudah saya jelaskan tadi, meminjam karena uang tidak ada, belum membayar juga karena uang tidak ada. Kenapa tidak Anda taklukkan uang yang tidak ada ini menjadi ada? Ya, kenapa malah fokusnya ke FC, fokusnya ke DC, fokusnya ke sebar data? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, coba teman-teman nanti sambil merenung di rumah, supaya Anda keluar dari jebakan pinjaman online. Coba taklukkan pemikiran Anda dan kenali penyebabnya. Sudah cukup rasa saya Anda mencari akibat, ya, tapi Anda lupa ada penyebabnya. Ya, coba bereskan dulu penyebabnya, baru nanti akibatnya akan hilang dengan sendirinya. Oke, tapi Anda cari solusi akibatnya, penyebabnya tetap Anda biarkan, akibat ini akan masuk lagi. Oke, teman-temanku semuanya, coba Anda renungkan dan nanti Anda bisa pahami pelan-pelan. Insya Allah badai pasti berlalu, ya. Yang penting berdamailah dengan pemikiran Anda untuk masa depan yang lebih cerah di tahun yang baru ini juga, kan mumpung kita masih di bulan Januari. Oke, teman-temanku semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.